Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah, ibu-ibu nih semangat semua ya. Ibu Dia, terima kasih juga yang telah mengundang saya hari ini. Insya Allah kita belajar bersama ya. Karena ini juga ilmunya saya pribadi juga perlu mempraktekannya juga. Kita sama-sama menuju ke usia lansia hari ini. Supaya lebih dekat mungkin perkenalan lagi sedikit ya. Kalau saya di klinik Al-Shifa itu mungkin ibu-ibu lebih banyak taunya Dokter Emi ya. Dokter Emi karena kebetulan memang beliau yang punya kliniknya. Saya dulu sebenarnya pernah di Al-Shifa juga sekitar tahun 2015 ya, 2015 itu. Kalau yang zaman itu suka berobat, mungkin tahu saya suka bawa anak kecil waktu itu 2016. Melahirkan 2016 sampai 2018. Saya suka bawa anak kecil. Mungkin ada nggak yang berobat di masa-masa itu ke Al-Shifa ya. Terus sudah anak agak besar saya berhenti dulu. Terus sekarang udah 8 tahun anaknya. Sudah punya adik lagi, sudah masuk TK juga adiknya, jadi saya kembali lagi ke Al-Shifa gitu. Terus untuk pemanasan aja nih ibu-ibu ya, untuk tema kita hari ini tadi sudah dibagikan TTS kesehatan tulang dan sendi. Yang punya alat tulis bolpen mungkin bisa sambil diisi, kalau yang tidak bawa nggak apa-apa, kita ini bareng-bareng ya. Untuk soal nomor 1, nutrisi yang sangat diperlukan untuk kesehatan tulang banyak terkandung di dalam susu. Oh, kalsium, betul ya. Terus yang nomor 2, ibu-ibu, tempat pertemuan atau penghubung antara tulang yang satu dengan tulang yang lain. Sendi. Betul ya. Terus yang ketiga, salah satu aktivitas fisik yang baik untuk kesehatan tulang dan sendi disarankan dikerjakan 30 menit setiap hari. Sudah mulai rutin Bu berjalannya? Sudah sebagian, alhamdulillah sudah ya. Terus yang keempat, kondisi di mana kepadatan tulang menurun atau keropos sehingga meningkatkan risiko patah tulang. Osteoporosis. Wah, lulus semua nih, alhamdulillah ya. Nanti kita materinya hari ini sekitar itu ya, seputar yang tadi di soal TTS itu. Oke, sekarang kita membahas dulu tentang lansia. Lansia itu apa ya? Lanjut usia. Ibu-ibu ada yang tahu batas usia lansia itu berapa? Ada yang bilang 50, 60. Dari sebelah sini 70. Dari panitia 60. Oke. Jadi saya ambil definisi yang dari WHO ya. WHO itu lansia adalah kelompok individu yang berusia 60 tahun ke atas. Alhamdulillah, belum lansia ya Bu. Nah, terus dari WHO membagi lagi jadi 4. Jadi dibagi ada 4 lagi ya. Yang pertama itu istilahnya middle age atau usia pertengahan. Itu usianya dari 45 sampai 59. Ada nggak? Antara 45 sampai 59. Ada ya. Nah, itu sudah persiapan tuh Bu ya. Sudah dekat-dekat lansia itu. Yang kedua, yang kita sebut lansia, itu bahasa WHO-nya adalah elderly, dari 60 sampai 79. 60 sampai 79 sudah ada yang di atas 60. Oh, Masya Allah, Ibu semangat. Oh, Ibu ini juga 60 sampai 79 tuh elderly ya, lansia. Ada lagi yang ketiga, itu bahasa WHO-nya old. Bahasa Indonesia, di Indonesia kan lansia tua. Udah lansia tua. Itu di atas itu 80 sampai 80 sampai 89.
Di sini ada yang di atas 80? Nggak ada ya, belum ada ya. Berarti di atas di bawah 80 berarti ya. Yang terakhir adalah yang di atas itu very old. Jadi lansia sangat tua itu di atas 90. Kalau zaman dulu mungkin nenek buyut ya, nenek buyut kita usianya sampai 90, bahkan ada yang sampai 100, itu masih aktif. Masih aktif. Kalau yang biasa ke sawah masih bertani, ada yang masih mengerjakan pekerjaan sehari-hari. Tapi semakin ke sini usia 40 sudah mulai kerasa pegal-pegal, sudah mulai merasa aktivitas berkurang. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana caranya supaya nanti di usia lansia itu bisa tetap aktif dan produktif. Aktif itu bagaimana? Aktif itu nanti yang sudah punya cucu masih bisa main sama cucu. Terus yang produktif masih bisa mengerjakan hobi ya. Misalnya ada yang hobi memasak atau hobi menjahit. Syukur-syukur dari hobinya bisa menghasilkan. Jadi hobinya memasak dijual atau hobinya menjahit dijual. Dan yang lebih penting lagi, kita di sini semua insya Allah punya niatan untuk melakukan ibadah haji. Ya, amin. Mungkin ada yang sedang menunggu antrian dan biasanya rata-rata di usia sudah 50 ke atas ya dapat gilirannya. Nah, inginnya saat itu karena ibadah haji, ibadah umroh itu kita banyak berjalan ya, banyak sekali berjalan. Jadi inginnya saat itu kita masih kuat. Nah, di usia lansia itu terjadi proses yang namanya proses penuaan. Proses penuaan itu sebenarnya adalah proses yang alami, ya, di mana terjadi perubahan di dalam tubuh, terjadi perubahan fungsi, terjadi perubahan metabolisme yang berpotensi untuk menyebabkan gangguan kesehatan. Apa aja Bu misalnya gangguan kesehatan yang sering itu? Biasanya umur 40 tuh udah mulai kerasa, atau 45 yang tadi middle age itu. Sakit badan ya, nyeri tuur, nyeri cangkeng. Iya, itu yang kita bahas hari ini ya, nyeri tuur, nyeri lutut. Nah, sebelum ngebahas yang itu, sebenarnya tidak hanya tulang dan sendi ya, sebenarnya banyak. Misalnya dari mulai kepala ya, mata, mulai yang tadinya nggak baca bisa begini, mulai lihatnya jauh. Terus mulai kabur, ada yang bisa jadi katarak. Dari apa? Telinga kadang ada yang sudah kurang, harus keras diajak ngobrolnya. Terus ada penciuman ya, pengecap lidah juga. Makanya kalau orang yang sudah tua biasanya males makan, nggak enak makan gitu ya. Terus lagi ada juga dari pengaruh ke pembuluh darah, jantung, keluhan darah tinggi. Terus kalau yang lebih berat mungkin ada gangguan jantung ya, kolesterol, termasuk metabolik. Kalau kolesterol ya, gangguan metabolik, kolesterol, diabetes, kemudian gangguan pencernaan, gampang kembung, pergi-pergi sedikit keanginan kembung. Terus atau iya makan pedas sedikit, minum kopi sedikit langsung mules ya. Termasuk yang terakhir tadi, gangguan kesehatan tulang dan sendi. Jadi sebenarnya semua itu walaupun proses penuaan itu pasti ya, tapi bisa kita kendalikan dengan pola hidup, yang baik, termasuk pola makan. Sekarang kita ini dulu, kita mengerucut ke kesehatan tulang dan sendi dulu ya, ibu-ibu ya. Saya mau bahas dulu apa aja sih masalah gangguan kesehatan tulang dan sendi yang paling banyak terjadi, terutama pada lansia.
Ada dua ya Bu, yang terutama yang pertama adalah osteoporosis, yang tadi ada kita bahas di TTS itu tadi. Yang kedua adalah artritis atau radang sendi. Pertama osteoporosis, kita bahas osteoporosis. Kalau terlalu cepat dibilang Bu ya, sih takutnya ada yang nggak itu ketinggalan menyimaknya. Osteoporosis itu adalah penurunan kepadatan tulang, atau ada juga istilah umumnya pengeroposan tulang atau tulang keropos. Jadi tulang itu kan padat ya, harusnya bagian dalam tulang itu padat, tidak ada rongga-rongganya atau rongga-rongganya kecil sekali. Nah, proses osteoporosis ini terjadi karena tulang berkurang kemampuannya untuk regenerasi. Regenerasi itu kalau ada sel-sel atau jaringan yang rusak, dia berkurang kemampuan menghasilkan yang baru. Beda dengan anak-anak, beda dengan yang masih muda. Kalau anak-anak katakanlah misalnya jatuh, patah tulang, itu cepat sekali sembuhnya. Karena dia cepat sekali muncul sel-sel jaringan tulang yang baru. Nah, kalau semakin tua, mulai usia 35 tahun ya, jadi proses regenerasi tulang itu mulai berkurang di usia 35 tahun. Bahkan sebelum 40 tahun. Jadi masih usia 30, 35 harus sudah mulai menjaga itu, menjaga proses usaha untuk ikhtiar menjaga kesehatan tulang dan sendi. Jadi kita ibaratkan misalnya ibu-ibu tahu cerita tentang Nabi Sulaiman, mungkin tongkat Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman wafat, waktu itu beliau kondisinya sedang duduk ya, sambil menopang gitu ke tongkatnya, ke tongkat kayu. Itu tidak ada yang tahu kalau Nabi Sulaiman sudah wafat. Sampai Allah mengirimkan binatang apa? Ada yang tahu? Allah mengirimkan rayap. Rayap menggerogoti tongkat Nabi Sulaiman itu, sehingga tongkatnya menjadi rapuh dan akhirnya tongkatnya patah, jatuh. Nabi Sulaiman baru ketahuan saat itu bahwa Nabi Sulaiman wafat. Nyelip-nyelipin cerita. Nah, sama dengan tulang keropos itu. Tulangnya tadinya kuat, keropos, resikonya dari tulang keropos adalah mudah mengalami patah tulang. Itu karena dalamnya sudah nggak padat lagi. Jadi kalau jatuh, resikonya lebih tinggi untuk mengalami patah tulang. Dan itu tadi recovery-nya, pemulihannya akan lebih lama, akan lebih sulit dibandingkan dengan tulang-tulang anak yang masih kecil atau orang muda. Biasanya osteoporosis ini memang gejalanya tidak diketahui. Jadi nggak ketahuan kecuali kalau itu tadi tiba-tiba jatuh terus patah. Nah, gitu. Itu yang kita coba untuk hindari. Pertama tadi menguatkan tulang. Jadi dari osteoporosis ini yang perlu kita lakukan menguatkan tulangnya, terus menguatkan otot supaya orang tua tidak mudah jatuh. Ya, jadi menguatkan tulang kita harus menguatkan otot. Kemudian tadi, nah tapi ada gejala-gejala kecil-kecil yang kita perlu waspada. Jangan-jangan nih mulai ada proses osteoporosis itu. Salah satunya biasanya kalau semakin tua itu tinggi badan semakin turun. Jadi kalau diukur memendek badannya. Nah, itu salah satu tanda kecil ada mulai terjadi proses-proses pengeroposan tulang. Yang lebih terlihat lagi, kalau yang sudah agak lebih tua lagi mungkin mulai membungkuk tulang belakangnya, tulang punggungnya mulai membungkuk. Ya, nanti untuk pencegahannya nanti kita bahas di belakang ya. Pencegahannya bagaimana supaya tadi tidak mudah jatuh, supaya tulang lebih kuat, nanti kita bahas belakangan. Yang pertama tadi osteoporosis sudah dibahas. Yang kedua, masalah yang paling sering terjadi adalah artritis. Kalau tadi osteoporosis di tulang, kalau artritis itu permasalahannya adalah di sendi.
Ya, sendi itu tadi seperti yang di TTS tadi sudah dikerjakan ya, hubungan antara dua tulang. Artritis atau radang sendi itu terjadi karena banyaknya ya, yang kebanyakannya terjadi karena ini. Jadi di sendi itu, di tengah-tengah antara dua tulang, biasanya ada bantalan tulang rawan. Jadi ketika sendi tulang dan tulang ketemu, dia nggak tabrakan karena ada bantalan atau ada tulang rawan itu. Nah, yang terjadi semakin usia semakin bertambah, bantalan itu semakin mengalami penipisan, semakin tipis atau mungkin ada kerusakan. Jadi antara tulang dan tulang itu terjadi gesekan. Kalau tulang dengan tulang terjadi gesekan, kira-kira yang terjadi, yang kerasanya apa? Nyeri ya. Terus kadang sampai bengkak. Bisa juga karena tidak ada bantalan jadi kaku. Nah, seringnya itu artritis dirasakan di tangan, di jari-jari tangan. Bangun tidur kaku, susah digerakin. Ada yang mulai kerasa nggak, Bu? Ya. Ada gejala-gejala awal ya, pagi itu susah kaku, susah digerakin. Nanti kalau udah agak siang, udah mulai hangat, ada aktivitas, agak enak, mulai enak ya. Terus selain itu juga di lutut. Lutut yang paling sering, karena lutut itu kan menahan beban, terus dia kondisinya sering menekuk. Rasanya nanti kalau misalnya habis sujud, duduk mau berdiri, ya agak susah, atau habis duduk lama mungkin ya, habis duduk lama mau berdiri kerasa itu di lututnya. Terus juga di tulang punggung, pinggang, jadi cangkeng gitu ya, artritis atau radang sendi. Nah, radang sendi ini ternyata penyebabnya juga bisa dibagi lagi jadi 3. Yang pertama karena memang proses penuaan, wayahna gitu ya, memang alami, memang sudah menipis secara alami bantalannya itu. Yang kedua, itu ada juga namanya rematik atau bahasa medisnya rheumatoid arthritis. Kalau rematik ini sebenarnya kalau yang orang awam kadang kayak sama gitu ya, rematik sama artritis, tapi sebenarnya agak beda. Kalau yang rematik ini sebenarnya karena kekebalan tubuh, sistem kekebalan tubuh itu menyerang organ-organnya sendiri. Jadi dia error gitu. Nah, biasanya kalau yang rematik ini disertai gejala lain juga, karena dia juga menyerang organ yang lain, ada demam, ada lemas, terus tidak mau makan. Jadi ada gejala lain, bukan hanya bukan hanya yang tadi itu nyeri-nyeri sendi. Kalau misalnya ibu-ibu mulai kerasa nyeri-nyeri sendi, alhamdulillah berarti bukan ke arah situ ya. Insya Allah cuma dari proses penuaan aja. Terus yang ketiga adalah karena asam urat. Asam urat gejalanya hampir sama. Ada nyeri, ada bengkak. Cuman ketahuannya asam urat atau bukan dari harus di tes darah, diperiksa kadar asam urat. Nah, kalau untuk asam urat ini biasanya disebabkan oleh makanan-makanan yang mengandung purin dalam jumlah tinggi. Contohnya apa, Bu? Bayam, kangkung, sayuran-sayuran daun hijau ya, kol, terus tangkil kacang-kacangan maksudnya ya, tangkil termasuk tempe, Bu ya. Tempe itu juga kalau terlalu banyak dia juga menimbulkan purin. Kalau tahu dia karena sudah olahan jadi nggak terlalu ini. Kacang-kacangan, terus tadi sayuran daun hijau, apalagi Bu? Jeroan, betul, jeroan. Jadi yang suka, bapak-bapaknya yang suka makan makanan Padang, hati-hati. Itu jeroan, sama ada juga makanan laut, seafood, udang, kepiting, apalagi yang makanan-makanan laut, kecuali ikan ya. Kalau ikan laut itu aman kecuali ikan sardin. Jadi khusus ikan sardin itu yang memicu tinggi asam urat.
Kacang-kacangan. Jadi makan apa dong Bu? Saya kalau ada apa saya nanya apa ya nggak boleh ini. Jadi saya makan apa gitu ya. Jadi sebenarnya boleh tapi jangan dibatasi, sangat dibatasi. Terutama kalau yang sudah mulai ada keluhan, sayurannya bisa dipilih yang lain saja. Ada wortel, ada brokoli, ya yang bisa itu. Terus daging-daging juga lebih baik dipilih yang aman, jangan yang jeroannya. Bisa dipilih selain seafood, itu lebih aman lagi. Tadi yang artritis, oke. Terus selanjutnya ini pertanyaannya nanti Bu atau nanti terakhir ya. Sekarang tadi osteoporosis sudah, osteoartritis sudah. Sekarang adalah upaya pencegahannya, ya. Pertama kita bahas dari makanan dulu. Kalau khususnya asam urat tadi sudah disampaikan, makanan yang bisa memicu asam urat. Terus pencegahannya bagaimana? Bagaimana kita bisa memperkuat tulang dan sendi? Yang pertama nutrisi yang dibutuhkan adalah tadi di TTS tadi Bu ya, kalsium. Kalsium itu banyak terkandung di dalam susu. Tapi kalau untuk yang sudah menuju usia lansia, sebaiknya disarankan memilih susu yang bebas lemak, rendah lemak, atau yang bebas laktosa. Karena tadi itu kan fungsi metabolisme dalam tubuh sudah berkurang ya, pengolahan lemaknya sudah berkurang, terus mencerna laktosanya sudah berkurang, jadi disarankan memilih yang rendah lemak atau yang bebas laktosa gitu. Terus mengandung kalsium. Fungsinya kalsium itu apa Bu? Memperkuat tulang ya, memperkuat tulang. Jadi mencegah juga tadi yang disebut osteoporosis itu. Dia membantu memperlambat proses pengeroposan tulang gitu. Walaupun itu adalah proses alami, tapi kita bisa menghambat supaya tidak terjadi dengan cepat, yaitu dengan kalsium. Kemudian yang kedua adalah yang ketiga tadi tuh yang pertama kalsium, kemudian yang kedua adalah vitamin D. Vitamin D itu fungsinya untuk mengikat kalsium. Jadi dia tidak secara langsung menguatkan tulang, tapi vitamin D itu adalah membantu penyerapan kalsium di dalam tubuh. Contohnya kalau vitamin D itu makanan yang banyak vitamin D-nya telur. Telur itu banyak vitamin D. Memang nggak terlalu banyak ya kalau yang mengandung vitamin D. Namun alhamdulillahnya kita bisa mendapatkan gratis dengan cara berjemur dari sinar matahari. Dari sinar matahari kita berjemur, vitamin D diserap melalui kulit ke dalam tubuh dan itu membantu untuk menyerap kalsium ya, menyerap kalsium. Terus makanya kalau ada orang yang ini banyak rebahan di rumah, jarang keluar, biasanya badannya tambah segar atau tambah lemes? Tambah lemes ya, karena nggak kena matahari mungkin. Terus sebenarnya bergerak itu juga membantu tubuh menghasilkan kalsium lebih banyak. Tadi kalsium, vitamin D, yang ketiga adalah protein. Nah, protein apa nih hubungannya nih ke tulang ya sama sendi? Terus itu contohnya itu Rubus. Protein ini fungsinya adalah membantu perbaikan sel-sel dan jaringan rusak. Ya tadi saya bilang ya, misalnya tulang atau sendi pastikan mengalami proses penurunan jumlah, penurunan fungsi, sel-sel jaringannya ada yang rusak. Nah, kalau kita kekurangan protein, proses pengembalian sel-sel dan jaringan baru itu terhambat. Jadi protein ini membantu untuk proses pembentukan sel-sel dan jaringan untuk mengganti yang rusak itu tadi, atau memperbaiki sel dan jaringan yang rusak. Contoh protein, telur, daging, daging ikannya. Perlu diperhatikan kalau protein ini diutamakan adalah protein yang tanpa lemak.
Misalnya kalau ibu-ibu makan ayam, dagingnya aja yang dimakan. Daging putih, jangan kulitnya. Kulitnya beda lagi tuh, lemak. Apalagi kulitnya digoreng pakai tepung, digoreng crispy. Itu udah pakai tepung, pakai minyak ya. Jadi protein itu makan daging boleh, Bu. Justru kita butuh daging, kita butuh protein. Tapi tanpa lemaknya, dagingnya saja, dan lebih disarankan daging putih dibandingkan daging merah. Boleh nggak makan daging merah? Boleh ya, boleh tapi sedikit aja. Lebih diutamakan yang putih, daging ayam dan daging ikan. Gitu, itu tadi makanan yang dibutuhkan. Nah, terus tadi dari pola makan, jenis makanan, pencegahan selanjutnya adalah dari aktivitas fisik. Itu. Kalau misalnya ada yang bilang, lansia udah tua, banyak istirahat aja di rumah, benar nggak ya, Bu? Nggak benar. Harusnya gimana? Sering, sering ikut ini ya, sering ikut pengajian ya. Iya, jadi ada benarnya, ada ininya juga. Yang benarnya adalah misalnya kalau yang memang terbiasa bekerja berat waktu mudanya, memang wayahna mengurangi aktivitas, misalnya yang biasa angkat-angkat berat, yang biasa kesana kemari, karena itu tadi ada pengurangan fungsi tubuh, ya ada baiknya memang nggak terlalu kayak dulu, nggak ngoyo gitu ya, lebih slow, lebih santai. Cuman kalau harus tiduran aja di rumah juga ya nggak gitu juga gitu. Tetap tadi berjemur, terus aktivitas. Aktivitas apa sih yang disarankan untuk kita ini gitu? Kita itu menuju nanti kita lansia sehat. Buat lansia juga jalan. Nah, tadi ya udah disebutkan di situ. Yang pertama adalah berjalan. Jadi aktivitas fisik ini fungsinya yang pertama dia menguatkan otot-otot. Tadi kan saya bilang pas waktu osteoporosis ya, salah satu mencegah tulang patah itu kita menguatkan otot. Yang pertama menguatkan otot, yang kedua melatih kelenturan sendi. Jadi nggak kaku, sendi-sendi itu nggak kaku. Nah itu pertama berjalan kaki. Dengan berjalan kan bergerak ya, sendi-sendi bergerak. Dan nggak perlu lari ibu-ibu. Jadi yang disarankan itu adalah berjalan kaki 30 menit setiap hari. Bukan jogging ya. Itu aja agak-agak susah ya untuk menerapkannya. Jalan kaki 30 menit. Nah, nanti kalau misalnya masih males jalan kaki, itu aja motivasinya. Seperti yang tadi saya bilang di awal. Aduh, nanti mah masih mau main sama cucu, masih mau naik haji insya Allah, masih mau produktif. Jadi motivasinya itu jalan kaki 30 menit. Bonusnya selain tulang dan sendi menjadi lebih sehat, bonusnya apa? Jantung juga lebih bonusnya langsing bisa. Asal makannya nggak langsung makan bakso, Bu. Iya, asal dibarengi dengan makanan sehat itu. Bonusnya jantung juga lebih sehat. Jadi jalan 30 menit setiap hari itu selain untuk tulang dan sendi juga untuk kesehatan jantung juga bagus gitu. Terus selain berjalan kira-kira apa lagi, Bu? Aktivitas atau olahraga yang bagus untuk menjelang lansia atau lansia? Senam lansia ya. Jadi ibu-ibu yang udah 45 tahun ke atas apalagi yang udah 60 jangan ikut yang aerobik, Bu ya. Itu karena dia impactnya besar, apalagi yang jarang gerak, misalnya sehari-hari nggak pernah olahraga, sehari-hari nggak pernah jalan, terus di Gria ada acara aerobik, saya sarankan jangan, Bu. Karena itu high impact, jadi gerakannya justru memberatkan buat sendi, justru berat buat sendi. Jadi yang disarankan adalah senam lansia atau senam sendi. Ada yang ditepuk-tepuk gitu ya, Bu ya. Nah, tepuk-tepuk sendi gitu. Nah, kalau itu boleh. Terus yang ketiga juga berenang, Bu.
Berenang itu bagus untuk lansia atau menjelang lansia, karena ketika kita berenang kan, Ibu banyak yang bisa berenang, Bu? Ada yang bisa berenang. Jadi Bu, kalau enaknya berenang gitu ya, kalau kita berdiri kan menahan beban tubuh nih. Kalau olahraga jalan kaki kita menahan beban tubuh. Kalau berenang ditahanin sama air, Bu. Nggak kerasa berat. Jadi berenang itu kita semua sendi bergerak tanpa kakinya terbebani. Berjalan, berenang, terus satu lagi bersepeda. Nah, kalau bersepeda suka ya, mungkin ibu-ibu ya. Nah, kalau bersepeda diusahakan jalanannya yang rata aja, Bu. Jangan yang naik gitu. Kalau yang naik malah berat, ditambah ngos-ngosan habis itu. Ya, jadi bisa berjalan, bisa berenang atau bersepeda. Yang penting dilakukan secara rutin. Itu ya, ibu-ibu ya. Apalagi ya, coba ya. Nutrisi tadi udah, tentang sendi, aktivitas fisik. Kemudian ada osteoporosis dan artritis. Kelihatannya itu dulu Bu ya. Mungkin nanti kalau ada yang saya agak kelewat, mungkin dari pertanyaan bisa diperluas ya. Iya. Ya boleh Ibu sambil mungkin kalau ada pertanyaan ya, jadi nanti bisa langsung dijelaskan oleh dokternya. Jadi mangga kalau ada yang mau bertanya boleh tiga dulu ya. Mangga Ibu siapa? Apa ini aja Bu, ke sana Bu. Boleh atau ini? Izin Bu Ibu semua dan Bu Dokter ya, saya bertanya tentang ini Bu, sedikit melenceng tapi masih tentang kesehatan. Ini Bu, satu pertanyaan satu, tadi kan Ibu Dokter katakan bahwa untuk menjaga tulang kita itu satu dengan susu ya, untuk kalsium yang menjaga kalsium, susu itu rutin kan rutinkan diminum tiap hari atau dalam seminggu berapa kali. Kadang kita kalau sudah habis, saya Korea mereka bisa diminum satu ya. Jadi nanti karaos deh, kita ayam karaos ya. Kedua untuk berjemur, mungkin saya itu orang aktif ya punya dan bekerja, jadi berjemur itu kadang jarang ya saya. Kami di jalan panasnya di motor, saya jalan pakai panasnya. Iya, nah yang saya tanyakan itu ada vitamin apa ya untuk usia saya itu sudah 50 vitamin apa yang cocok buat kami itu yang usia sekian agar tulangnya tetap walaupun ada sedikit sakit ya wajar kalau usia tadi kata ibu ya ada, jadi kita masih terjaga kesehatan, masih kita bisa beraktivitas, bisa melayani suami, di dapur, pulang tiap pagi kerja gitu ya. Vitamin apa yang yang beberapa kali itu, nah itu yang pulang kadang kita dikarenakan badan kita itu kalau sudah kena angin itu memang betul sekarangnya hari-hari pemikiran jaga dan mengumpuli dan harus lengkap Bu pokoknya. Nah, kemudian vitamin yang cocok berupa selain buah atau nutrisi yang lain, vitamin seperti itu saya rawat ya. Terus ada yang mengatakan bahwa kita di usia ini itu di usia kita itu air putih itu kan harus dikurangi. Apa sih betul apa tidak ya? Karena kan kita 8 gelas sehari ya untuk yang produktif itu. Dan apakah kita juga sama? Apakah harus dikurangi? Itu tanya buat saya. Dan saya itu paling suka minum, Bu ya. Tapi apa itu berefek? Efeknya apa atau tidak? Nah, itu ya. Itu saja mungkin mudah-mudahan dari saya. Atur nuhun.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, maaf? Ibu Susi. Baik, Ibu. Iya, dari pertanyaannya saya jadi ingat tadi ya soal kalsium ya, Bu ya. Yang pertama soal kalsium, apakah susu perlu setiap hari atau bagaimana? Jadi sebenarnya tadi saya agak terlewat. Oke, kalau buka pertanyaan jadi ingat. Pertama kita mengusahakan memenuhi kalsium dari makanan sehari-hari, yaitu memperbanyak makanan yang mengandung kalsium. Contohnya, tadi saya lupa itu yang memberitahu. Yang pertama kalau dari sayuran adalah brokoli. Kalau buah-buahan itu alpukat yang tinggi kalsium. Terus yang ketiga sebenarnya ikan laut ya, ikan laut, tapi jangan yang seafood yang lain. Itu pertama berusaha dipenuhi dari situ. Kalau memang masih kurang, boleh dibantu dengan susu. Susu itu berapa banyak gitu ya. Disesuaikan dengan aktivitas. Mungkinnya kalau yang aktivitasnya padat dari pagi kerja nanti sampai rumah masih ngurus rumah tangga, bisa rutin setiap hari 1 kali aja. Tapi kalau yang misalnya tidak terlalu padat aktivitasnya, bisa diselang-seling. Nah, tapi susu misalnya rada berat gitu ya, beli susu, bisa juga kita menggantinya dengan tablet kalsium. Nah, di apotek suka ada ya tablet kalsium, itu cukup diminum 1 kali sehari, tiap hari. Kalau tablet kalsium itu setiap hari. Ya, untuk kalsium. Kemudian pertanyaan kedua untuk vitamin D. Tadi Bu ya, vitaminnya apa ya? Kalau vitamin D itu ini kalau saya sendiri biasanya pakainya yang itu, yang IP. Iya. Vitamin D IP kan isinya banyak ya. Itu 1 kali sehari, Bu. Cukup. Gitu. Cuma tadi bisa dipenuhi dari makanan juga ya, seperti saya bilang tadi telur. Sebenarnya semua sayuran, buah-buahan itu mengandung vitamin semuanya, cuman kadarnya memang berbeda-beda ya. Nah, ini berkaitan dengan yang nomor 3 tadi. Kan rasanya gampang sakit, gampang masuk angin. Nah, ini berarti kita perlu perbaiki di pola makan secara keseluruhan. Karena semua makanan alami sebenarnya sudah mengandung zat-zat yang kita butuhkan. Cuman kebanyakan kita banyaknya sekarang mengkonsumsi yang sudah olahan. Nah, jadi bagaimana kalau untuk meningkatkan kesehatan dan daya tahan tubuh, yaitu lebih perbanyak makan makanan alami dibanding makanan olahan. Jadi ada istilahnya perbanyak kupasan, kurangi kemasan. Kalau buah ya makan aja langsung buahnya daripada beli jus misalnya. Atau kalau misalnya bikin sayuran ya kayak tadi brokoli, mending dibikin tumis aja pakai bawang putih misalnya, daripada nanti diolah jadi ini, diolah jadi itu, ditambah keju, ditambah minyak. Jadi brokolinya sehat, yang lain-lainnya. Jadi itu tadi memperbaiki pola makan, perbanyak sayuran, buah-buahan yang alami dan minim olahan. Itu kalau vitamin itu tadi sebenarnya banyak ya macam-macam vitamin yang multivitamin. Di apotek mungkin ada, tapi kalau saya boleh saran, diutamakan dulu itu tadi memperbaiki pola makan, bahan makanan yang kita makan. Gitu sih. Oh ya, tadi tuh Bu Diah, saya tuh ada kelupaan ya. Ada ngasih contoh beberapa gerakan untuk melatih keseimbangan. Nanti mau sesudah pertanyaan atau udah pertanyaan aja kali ya, nanti terakhir ya. Atau dokter mau istirahat dulu, nanti saya sambil mencatat dulu pertanyaan, nanti dokter mempersiapkan yang Oh enggak sih, di sini aja. Boleh kalau mau. Ada lagi yang mungkin mau bertanya? Satu lagi itu yang air putih. Oh iya, air putih, maaf. Air putih kebutuhan tetap 8 gelas per hari minimal, kecuali yang memang sudah ada gangguan ginjal. Ya, kecuali kalau memang sudah terdiagnosa, sudah punya penyakit ginjal, itu yang harus membatasi. Jadi harus diukur antara, kalau misalnya normal, Ada yang antibiotik
Ya, yang apanya? Oh, brokoli nggak apa-apa, Bu. Ya, kalau semur kan tadi yang kangkung itu ya, yang daun-daun hijau. Kalau brokoli nggak apa-apa, Ibu. Ya, nggak tenang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh jika kita mengalami sakit gigi ataupun sakit tulang terus dipijit gitu loh? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Iya, jadi sakit sendi atau sakit tulang? Oke. Itu saya tidak menyarankan, Bu, ya, kalau sendi atau tulang. Jadi yang dipijit boleh pijit, tapi dipijit ototnya. Jadi kalau misalnya ada yang jatuh atau keseleo, itu saya nggak menyarankan dipijit di persendiannya ya, di pergelangan kaki itu, atau misalnya ada yang jatuh curiga apa sih, retak atau apa tulangnya, itu saya nggak menyarankan kalau memijat. Tapi boleh misalnya pegal-pegal yang bukan yang misalnya habis olahraga ya, terus kerasa pegal-pegal, boleh dipijat ototnya. Misalnya di lutut ya, lututnya nyeri, di sekitarnya boleh. Tapi jangan pas di lututnya. Takutnya nanti kan malah dia malah bukan geser dia. Apa menekan ya antara tulang sendi itu kan, nanti kita malah menambah tekanan di situ, khawatirnya yang tadinya nggak terlalu parah malah tambah bengkak gitu. Ya kalau misalnya ada cedera, misalnya cedera sendi, keseleo atau apapun itu, ini kalau cedera, Bu, ya, bukan kalau pegal. Kalau cedera itu dikompres dingin malah supaya tidak bengkak. Tapi kalau cuman pegal-pegal, misalnya habis olahraga, boleh dibalur yang hangat-hangat gitu. Jadi iya, kalau cedera keseleo atau kebentur, itu pertolongan pertamanya dingin supaya dia tidak jadi bengkak gitu. Yang suka kebalik, kadang orang habis terkilir malah dibalurnya yang panas, padahal sebenarnya harusnya dingin dulu, karena kalau nggak dia bisa bengkak malah gitu. Iya. Oh ya, sebentar ya, tunggu hari dulu sudah mulai. Ya, Bu. Selain dari makanan, ya juga ekonomi. Tadi begitu sebenarnya kita udah di bawah matahari. Ya, betul. Yang saya kira-kira dari jam berapa lama kita berjemur di matahari? Ya. Saya mau di dunia lain mungkin yang paling kita mudah jemur di matahari. Yang saya tanya itu dari Jam berapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini soal berjemur nih sebenarnya ada dua pendapat yang berbeda ya, Bu. Kalau baca-baca ya, ada yang mengatakan dari jam 10 sampai jam 2 siang. Ada yang bilang dari jam 8 sampai jam 10. Nah, jadi kalau ini kita sebenarnya mengambil jalan tengah saja. Kalau cuaca lagi halodo seperti sekarang, di mana jam 10 sudah sangat panas, malah khawatir berbahaya ya karena ada sinar ultraviolet itu, kita ambil yang jam 8 sampai jam 10. Gitu. Jadi ketika matahari mulai hangat sampai itu tadi sebelum dia terlalu terik ya. Dan berjemur tuh sebenarnya cukup 15 sampai 30 menit aja, nggak perlu lama-lama. Bisa sambil jemur baju gitu ya, habis nyuci, jemur pakaian sebentar, 15 menit, 30 menit sudah selesai. Itu paling mudah kalau yang untuk ibu rumah tangga. Gitu, iya. Belakang. Yang belakang sudah bersemangat ini mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini bentar dulu yang bertanya saya nggak kelihatan. Oh ini. Oh, iya. Kalau saya lihat dari mengenai persediaan Persendian. ini yang saya tanyakan kan balik lagi terkait ada batalan Tulang rawan. Mohon. itu kan seperti ada OID yang Iya. 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 Ya, makasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau karena sebenarnya ada suplemen juga ya yang untuk persendian itu, tapi biasanya harganya lumayan Bu. Kita bisa ambil ini karena bantalan itu kan sebenarnya dari tulang rawan. Tulang rawan tuh tulang juga gitu. Jadi bisa dari kalsium juga. Dari tadi susu, brokoli, terus alpukat ya, sayuran, buah-buahan alami. Sama sebenarnya kalau yang tidak ada keluhan, tidak punya penyakit asam urat, kacang-kacangan itu sebenarnya tinggi kalsium sebenarnya. Gitu. Jadi mungkin kacang-kacangan bisa asal jangan terlalu banyak gitu ya. Nah, yang kedua juga melatih sendi-sendi itu Bu, supaya dia lebih lentur. Jadi supaya tidak dengan kondisi bantalan yang tidak ini yang terus menipis, kita latih sendinya supaya lebih lentur dan tidak kaku. Nah, itu tadi saya lupa tadi itu. Nanti terakhir ya. Kita praktekannya untuk melatih kelenturan dan melatih keseimbangan. Gitu. Nanti mungkin dijawab sambil terakhir gitu Bu, paling. bisa ya dok. Boleh, boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kan orang tuanya masalah jantung. Jantung itu kan saya mau olahraga ya, tapi kalau naik turun tangga itu susah. Terus kalau kebanyakan minum, makanya nggak boleh ya dok ya. Sementara saya juga Punya apa? Oh, punya. itu harus gimana dok untuk olahraganya? Buat jalan kalau capek. Jalan juga sesak Bu ya. Minum obat rutin Bu setiap hari. Minum obat rutin ada tuh. Ya ada itu udah pertanyaan atau ada. Jadi kalau untuk penyakit jantung Ibu nggak bisa berenang Bu. Berenang nggak ya? Kebetulan berenang juga bagus ya untuk jantung sebenarnya. Kalau untuk penyakit jantung bisa dicoba peregangan yang tadi saya bilang kayak senam lansia itu ya. Jadi lebih ke peregangan saja. Peregangan itu kan lumayan berkeringat ya kalau ikut. Ibu pernah ikut senam lansia? Sesak nggak kalau itu? Oh, belum pernah ya. Mungkin nanti bisa ini ya kasih masukan buat di sini mungkin ya. Biasanya suka kalau dari puskesmas yang ada ini atau dari posyandu suka ada senam lansia. Nah itu bisa Bu. Jadi gerakan-gerakannya tuh dia lebih ke kelenturan sendi dan juga berkeringat gitu. Jadi dipilih kalau misalnya memang jalan itu sesak, dipilihnya itu aja olahraganya yang lebih ke melatih kelenturan atau dan keseimbangan gitu. Iya, jalan kecil aja atau kalau misalnya jalannya pelan-pelan nggak apa-apa. Iya. Apa tadi Kak? Iya, boleh. Itu dong suami saya kan kalau sekarang kan lagi dia makan nasi
kalau rebus sayuran sama buah-buahan. Tiap hari sampai berapa bulan? Dietnya saran dokter Bu atau coba? Oh, coba sendiri. Jadi sebenarnya diet itu kan mengatur pola makan dan tubuh kita butuh karbohidrat. Jadi kalau hanya makan telur, sayuran kurang tepat juga Bu. Nanti gak ada tenaganya. Karena kan karbohidrat itu buat energi ya. Caranya adalah mengganti karbohidratnya dari nasi. Nasi putih itu gulanya tinggi. Kalau yang buat diabetes atau yang buat mau menurunkan berat badan, itu bisa diganti misalnya dengan beras merah atau beras coklat atau dengan sumber karbohidrat lain, singkong misalnya yang lebih rendah atau kentang. Porsinya juga dikurangi. Jadi jangan ditiadakan Bu. Jangan ditiadakan, nanti bisa misalnya makan beras merah, sayurannya yang diperbanyak, jadi kenyangnya sama sayuran. Kalau itu boleh. Iya. Sampai tadi yang mau bertanya. Bentar, saya kurang jelas, kurang kedengeran. Oh iya. Ya. Terakhir pernah paling tinggi berapa Bu tensinya? 150. Jadi obat darah tinggi itu memang harus rutin Ibu setiap hari. Karena dia punya efek kalau dihentikan bisa tekanan darah bisa tiba-tiba melonjak. Jadi misalnya sekarang sudah terkontrol ya dengan minum amlodipin tiap hari, tensinya bagus 120 atau mungkin paling tinggi 130. Nah, itu kalau diberhentikan bisa tiba-tiba naik. Nah, itu yang dikhawatirkan sebenarnya kalau misalnya berhenti obat darah tinggi. Makanya obat darah tinggi memang disarankan untuk terus dikonsumsi walaupun tekanan darah sudah stabil. Gitu, karena kemungkinan stabilnya karena mengkonsumsi obat darah tinggi itu. Begitu. Mungkin pertanyaannya, Oh, iya. boleh nggak digantikan obat itu dengan misalkan kemarin ya saya sendiri sempat mendengar itu katanya merebus daun salam, itu bagaimana dong? Itu sebetulnya diperbolehkan atau tidak? Atau mungkin ada cara lain selain minum obat? Sebenarnya kalau merebus daun salam, terus ada memangnya beberapa bahan makanan yang bisa diikhtiarkan untuk mengontrol tekanan darah. Kalau saya lebih condong dua-duanya berjalan bersama aja gitu. Karena mungkin saya dari segi medis ya, gitu. Jadi dikhawatirkan itu tadi seperti saya bilang tadi bisa tiba-tiba melonjak. Nggak apa-apa ikhtiar misalnya dengan rebusan daun salam atau mungkin kalau bikin tumisan bawang putihnya dibanyakin atau bikin makanan dimasukin seledri yang banyak atau timun gitu ya. Bisa tapi berjalan berbarengan, tapi kalau saya tidak menyarankan sih kalau untuk berhenti benar-benar berhenti gitu. Iya. Ya, terima kasih. Ada lagi mungkin yang masih mau bertanya? Ada lagi tidak? Kalau tidak, kan ditutup untuk pertanyaan. Oh, doa, mama doa. Bertanya, Ya. kalau usia bagi usia seusia kita ya
40 ke 40 ke atas. Kalau jalan kaki itu jam 8 sampai jam 8. Kalau jalan kaki sore dari jam 8 sampai jam 8 bagusnya. Ya, jadi tadi seperti pertanyaan sebelumnya yang tadi sinar matahari disarankan dari jam 8 sampai ke jam 10 di kisaran itu. Sekalian kita berjemur. Jadi sudah dapat matahari dan mataharinya belum terlalu terik kalau pagi. Kalau sore karena mataharinya sekarang sampai jam 2 itu masih terik. Jadi nanti aja sesudah asar sekitar jam 4 jam 5. Sesudah asar sampai jam 5. Itu sebelum mataharinya juga mulai turun lagi. Nah, itu sih waktu yang disarankan. Jam 8 sambil berjemur. Sambil berjemur. Kalau jam 6 sebenarnya kalau dari segi ini ya, kalau dari segi udara segar, memang ada juga yang menyarankan sesudah subuh malah ya, karena udaranya masih segar gitu. Cuman kalau misalnya mau dapat double manfaat gitu, sekalian nggak apa-apa kalau jam 6 pun nggak apa-apa Bu. Habis subuh udaranya masih segar, belum terlalu ramai itu nggak apa-apa. Cuman kalau mau dapat manfaat vitamin D dari matahari itu bisa dari jam 8 sampai jam 10 juga bisa. Ada permasalahan lagi. Iya. Kalau ibu yang obat asam urat itu harus diminum setiap hari. Oh enggak, kalau obat asam urat itu berbeda dengan tadi darah tinggi ya. Asam urat itu kalau kadar asam uratnya sudah normal, setelah dicek tidak perlu minum lagi. Gitu. Dan itu tadi mengurangi makanan yang tinggi purin gitu tadi. Baik, untuk pertanyaan mungkin sudah ya. Untuk selanjutnya maka cukup ada yang mau. Ya mau mencontohkan itu ya. Boleh pakai yang itu kali Bu ya, gantian. Tadi saya lupa Bu ya, ada beberapa latihan keseimbangan yang bisa dilakukan di rumah sekalian untuk supaya sendi-sendi lebih lentur. Ya. Ini bisa dilakukan sehari-hari. Saya contohin aja ya langsung ya. Yang pertama itu adalah jadi ngebelakangin yang ini. Enaknya di mana ya? Nanti gantian kali ya. Nanti saya balik badan ke situ ya. Senam lansia boleh, cuma kalau senam lansia agak panjang. Ini yang mudah dilakukan aja di rumah. Yang pertama adalah ini terutama untuk kaki ya, untuk mencegah jatuh juga supaya menguatkan otot, melenturkan persendian. Yang pertama adalah mengangkat kaki ke depan dengan berpegangan. Satu-satu Bu diangkatnya. Bisa seperti ini. Tahan 5 detik. Turunkan. Tapi sambil pegangan ya Bu ya. Nanti kalau nggak pegangan malah jatuh. Apa aja bisa di kursi, bisa misalnya pegangan di tembok. Ini ya, sekarang kaki sebelah kiri. Diangkat seperti ini, tahan 5 detik. Pegel Bu. Terus nanti gantian kaki satunya. 5 detik, turun. Boleh dilakukan misalnya 5 kali pengulangan gitu ya. Udah gitu, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau masih kuat tahan sampai 10. Jadi mungkin awal-awal masih berat, lama-lama bisa sampai 10 detik. Terus udah gerakan ke depan, dilanjutkan dengan gerakan ke samping. 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Gantian kaki satunya Bu, boleh kalau mau sambil coba. Nih ya. 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Kalau masih kuat sampai 10 detik boleh 5 kali pengulangan. Jadi kanan kiri ya bergantian. Tadi ke depan sudah, ke samping, yang terakhir ke belakang. Ini 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Lumayan Bu. Atat-atat lumayan. Terus 1, 2, 3, 4, 5. Itu yang paling mudah Bu ya.
Nah, tadi gerakan ke depan, gerakan kaki ke samping, ke belakang. Nah, satu lagi Bu, melatih keseimbangan Bu. Namanya jalan tandem. Jadi, ambil garis lurus di rumah, misalnya garisnya ubin gitu ya. Tumit ketemu ujung ibu jari. Jadi jalan lurus, garis. Ini melatih keseimbangan. Nah, harus ketemu kakinya. Itu ya. Ini latihan-latihan yang bisa dilakukan di rumah. Jadi habis jemur-jemur baju gitu udah kena matahari, masuk rumah masih keringetan sambil latihan gitu ya. Nah, kelihatannya sederhana, tapi kalau dilakukan setiap hari daripada langsung rebahan gitu ya. Gitu. Jalan. Bisa misalnya 10 langkah, nanti balik lagi. Gitu ya. Udah Bu dia. Sedikit aja. Ya, alhamdulillah. Bagaimana Ibu, puas tidak? Kalau tidak puas, datangi langsung dokter. Ya, alhamdulillah. Terima kasih kepada dokter Diani ya, kalau saya lebih enaknya dokter Diani. Iya, panggilannya Diani aja boleh. Atas ilmu yang sudah disampaikannya, betul-betul bermanfaat ya, khususnya buat kita yang menjelang usia lansia, jelita ya. Jelita jelang yang usia 50 tahun. Ya, sebelum ditutup, mungkin ada pertanyaan dulu dari dokter ya, nanti untuk yang dapat door prize. Oh gitu, boleh. Ya. Pertanyaan. Oh, 6 pertanyaan, boleh. Ya, Urutan dari aja ketemu ya. yang pertama dulu, yang paling cepat angkat tangannya ya, nanti akan langsung ditunjuk. Iya, langsung aja ya. Oke, pertanyaan pertama ya. Sebutkan rentang usia yang termasuk menurut WHO middle age atau usia pertengahan. 45 sampai 59. Betul. Betul. Ya, betul Mama Rina. Jadi saya sambil lihat contekan biar materinya. Lanjut pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua. Apa ya? Apakah yang dimaksud dengan artritis? Ya, betul. Betul. Siapa? Bu Eri dari ya. Mana dong? Langsung ya, pertanyaan nomor 3 ya. Apakah yang menyebabkan terjadinya osteoporosis atau pengeroposan tulang? Ayo, siapa yang mau jawab? Ya, yang menyebabkan pengeroposan tulang? Iya, mana coba? Angkat tangannya, namanya siapa? Ya, maka Bu. Kurang tepat sebenarnya. Ada lagi? Atau mau Begitu. menambahkan? Ya, maka Bu. Namanya siapa? Ya. Iya, betul. Jadi ya disebabkan menurunnya kemampuan regenerasi sel-sel dan jaringan tulang. Tadi udah 3 ya Bu ya? Baru 3. 2 lagi aja dong, 1 lagi kita kasih pertanyaan umum. Oh ya, oke. Apa ya? Oke, ini dia. Apakah manfaat vitamin D dalam kesehatan tulang dan sendi?
Ya, betul. Ibu Sri. Ya, betul. Membantu penyerapan kalsium. Betul. Yang satu, Hebat ya, pada pinter-pinter. yang satu suruh praktek boleh nggak? Oh boleh, boleh. Boleh gimana dokter? Pertanyaan kelima ya, terakhir dari saya ya. Coba Ibu praktekkan salah satu saja gerakan melatih keseimbangan. Yang mana, Bu? Yang mana? Yang pakai bolpen? Yang pakai bolpen bukan? Ibu aja yang nunjuk, Bu. Apa nanti saya yang gitu. Itu siapa tadi? Saya tidak. Bu Mustaqimah. Langsung dia praktekkan saja, Bu. Salah satu aja, Bu, nggak apa-apa. Jangan di situ, Bu, sambil pegang. Kan harus pegangan. Iya, oke. Ya. Ya, betul. Ya, satu aja. Udah, betul, boleh, Bu. Sudah ya, sudah. Iya. Ya, terima kasih, Bu Ibu.